dalam waktu sekejap semua yang kita invest, semua yang kita masuk itu habis. Shock banget, kita kaget banget. Dan itu sempat 2-3 bulan lah kira-kira. Saya feeling guilty, ngerasa waduh kok saya sengsarain keluarga kayak gini ya. Saya mulai berkenalan dengan pinjol setelah sekian banyak cicilan yang saya harus cover. Tidak tercukupi lagi dengan gaji. Karena panik, saya tutup dengan pinjol yang lain. Kalau di total semua, jumlah hutang saya itu 40 kali lipat dari income saya yang sebenarnya. Dan itu yang membuat saya benar-benar, udah gak ada harapan saya ini. Saya pingin bunuh diri aja. Tidak bisa dipungkiri bahwa sangat banyak orang yang terjebak di dalam hutang. Baik hutang karena keperluan mendesak, gaya hidup, sampai keputusan finansial yang tidak tepat. Hutang yang menumpuk sangat banyak dan tidak terkendali mempunyai dampak yang sangat buruk. Mulai dari dampak psikologis, keretakan rumah tangga, bahkan kriminalitas. Pertanyaannya, bagaimanakah jika terjebak dalam hutang 200 juta rupiah dan harus dibayarkan dalam waktu 1 minggu? Hal buruk apa yang bisa terjadi? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Pak Samuel, ini saya memberikan keuntungan investasi yang Bapak investasikan kemarin, Pak. Terus ada teman yang ajak di sebuah bisnis investasi lah. Jadi saya coba ikut, tapi rupanya di bulan Juni 2019. Dalam waktu sekejap, semua yang kita invest, semua yang kita masuk itu habis, Pak. Jadi waktu pas lagi investasi itu sedang berjalan, transaksi yang dijeblukin itu subuh jam 4 atau jam setengah 5 pagi aku kebangun dan ngelihat aku ngeliat loh, kok ini ada posisi begini ya? Kok jam segini masih posisi dan ini kok minusnya gede banget, kok lotnya gede banget. Sampai akhirnya 2 kali transaksi dan akhirnya hilang amblas. Bicara shock banget, kita kaget banget dan itu sempat 2-3 bulan lah kira-kira. Saya feeling guilty, ngerasa waduh kok saya sengsarain keluarga kayak gini ya. Sebagai suami, sebagai ayah, saya rasanya feeling guilty banget. Tapi istri saya yang selalu kuatin saya juga, dan istri saya bilang udahlah lihat ke depan. Tapi bersyukur banget bahwa istri saya yang selalu kuatin saya saat itu. Dan istri saya bilang coba lihat ke depan aja lah, udah. Nah waktu itu cicilan mobil tetap bayar, segala sesuatunya tetap bayar. Itu mobil saya jual 190 juta dan kita baru refinance. Jadi mesti ngelunasin ke bank itu 162, cuman sisa 28 juta. Kita bingung, kita sempat bingung, kalut, tapi gimana ya? Tapi rupanya mujizat Tuhan terjadi. Yang pertama ketika mobil saya jual, ada pemain musik gereja. Satu teman ini dia lihat di Facebook. Jadi ya nggak ada kendaraan buat kita jalan ya sayang ya. Jadi ya kan kita berdua juga ya lagi susah lah Pak. Ya saya hanya bisa bantu ini untuk saat ini. Ini motor saya kasih buat Pak Samuel. Silakan Bapak pakai, mungkin bisa untuk kegiatan Bapak seperti biasa lagi. Itu mujizat Tuhan buat saya. Jadi saya bisa pakai motor itu buat pelayanan ke sana kemari. Tapi saya ngerasanya, Tuhan sampai kayak gini ya, udah awal. 2021 ketika kita masuk 2021 ada hal yang di mata kita rasanya nggak enak. Tuhan izinin awal Maret 2021 saya ngalamin kecelakaan. Pak bangun Pak, Pak bangun Pak. Saya ngalamin patah tulang kaki kiri dalam kecelakaan itu. Setelah kecelakaan itu akhirnya kita dibawa ke Eka Hospital, kemudian di rongsen semuanya patah betul. Dan biaya estimasinya totalnya 57,5. Ibu, menurut tim medis kami, hasil dari pemeriksaan Bapak sudah membaik dan besok boleh pulang. Oh, terima kasih ya dok. Tapi saya mau tanya dok, untuk administrasinya itu gimana ya dok? Oh, semua sudah beres Ibu. Malah ada kelebihan dari uangnya, Ibu bisa ambil di administrasi ya Bu.
Iya. Jadi ibu ada kelebihan bayar. Kaget istri saya. Kekurangannya 17 juta, tapi kenapa kok ada kelebihan bayar? Ternyata ada seseorang yang transfer bukan ke rekening istri saya, tapi langsung ke rekening rumah sakit Husada. Transfer 30 juta. Jadi benar-benar ketika keluar, istri saya bukannya bayar kekurangan, tapi justru pulang bawa uang 13 juta. Itu mukjizat. Ya, puji Tuhan meskipun masih terpincang-pincang, tapi saat ini bisa jalan, bisa mulai pelayanan dan bisa berdiri, ya lumayan. Tahun ini kalau Tuhan izinkan ya mungkin kalau memang tulangnya sudah full, padat, bisa diambil PEM-nya. Ya, kalau dilihat runtutan masalah, memang masalah besar yang saat ini yang kita udah lewatin yaitu urusan ketipu, terus urusan bapak sakit yang nyaris lewat, dan bapak kecelakaan. Ya, saya cuma bisa bilang bahwa ikut Tuhan itu luar biasa. Ikut Tuhan itu bikin hidup lebih hidup. Dan ikut Tuhan itu sungguh dinamis. Kalau Tuhan memang mau bawa kita ke level yang lebih tinggi, artinya kita harus siap menghadapi ujian yang lebih tinggi. Lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan, Tuhan itu mau bawa kita moving to the next level. Membuat kita semakin mengerti bahwa Dia itu ada. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Kemudian dikatakan, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sahabat, bisa kita lihat bagaimana seriusnya konsekuensi dari hutang yang menumpuk dan tidak terkendali. Dan itu bisa mengubahkan hidup seseorang secara drastis. Jika hari ini kamu terlilit hutang dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, kami ingin mendukung kamu dengan cara mendoakan kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendukung dengan cara mendoakan kamu. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang pernah terjebak dalam pinjaman online. Bayangkan hutang yang dia miliki lebih besar 40 kali lipat dari penghasilan yang ia punya. Bahkan tekanan dari debt collector yang sangat kejam membuat dia nyaris putus asa. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat solusi, hari ini kita kedatangan Ibu Christina. Shalom Ibu. Shalom. Halo, apa kabar Ibu? Kapets, kabar Sehat. baik. Sehat. Luar biasa. Puji Sehat. Tuhan, puji Tuhan. Nah, boleh kita kenalan sedikit? Oke, baik. Saya memperkenalkan diri ya. Silakan Ibu. Oke, sahabat solusi, saya Christina Ratnaningsih dan saya seorang istri dari seorang suami dan juga kami dikaruniai 3 orang putri. Wow. Ya, yang pertama usia 27 tahun, yang kedua 25 tahun, dan yang bungsu 17 tahun. Nah, saya mengawali karir saya sebagai guru, lalu kemudian beranjak menjadi kepala sekolah, dan mengakhiri karir saya di tahun 2019 bulan Juli sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Ya, saat ini saya sedang fokus pada pelayanan, khususnya pelayanan mentoring, dan terlebih mentoring keuangan, dan juga sedang membangun bisnis asuransi. Wow. Itu. Oke, itu menarik banget tentang mentoring perihal keuangan gitu. Karena Ibu ini pernah mengalami kesulitan dalam keuangan. Yes, betul sekali. Dari seseorang yang terlilit hutang, mengalami kesulitan keuangan sampai sekarang menjadi seorang mentor keuangan. Itu suatu kisah yang luar biasa dan saya yakin akan memberkati banyak orang ketika dibagikan. Amin. Di obrolan kita hari ini. Amin. Nah, boleh nggak sih Bu cerita awalnya gimana sih ada kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi yang ibu pernah alami di masa lalu? Oke. Ya, ini flashback lagi ya. Jadi kami mulai mengalami kesulitan keuangan itu sejak income-nya yang tadinya 2, saya dan suami, akhirnya menjadi 1, dan beriringan dengan itu ada kebutuhan yang meningkat, di mana 2 anak saya
Yang pertama dan kedua sudah mulai masuk kuliah. Oke. Sebelumnya memang kami sudah persiapkan dana pendidikan, tetapi ya berjalannya waktu dengan saudara yang banyak di luar pulau, sering berkunjung, ya dan gaya hidup yang tidak bisa saya kendalikan pada saat itu, mengingat profesi dan sebagainya, jadi banyak biaya-biaya keluar untuk entertain saudara, keluarga maupun diri sendiri gitu, yang membuat akhirnya ada pemborosan. Dana pendidikan yang harusnya buat anak-anak terpakai sedikit demi sedikit dengan asumsi, dengan harapan nanti kan ada gaji, nanti kan ada penghasilan lagi gitu ya. Sampai satu titik kami dikejutkan dengan kejadian suami saya kena stroke pendarahan otak. 2010. Nah, sejak itu ya puji Tuhan sih sudah pulih ya. 2011 suami sudah sehat. Setahun itu berarti ya? Setahun ya. Lepas tongkat itu sudah 3 bulan setelah stroke, tapi setelah itu memang masih pemulihan. Nah, setelah stroke itu memang suami sudah tidak bekerja lagi. Kalaupun bekerja serabutan, income-nya nggak cukup untuk biaya hidup. Waktu itu sih masih aman-aman aja. Karena anak-anak belum masuk kuliah ya. 2010 tuh anak-anak masih ada di usia SD, SMP, ada yang SMA. Masih terhandle dan rata-rata mereka biayanya tidak terlalu tinggi, saya masih bisa cover. Tapi banyak penawaran yang masuk, kartu kredit, ya pinjaman-pinjaman, lalu ada keluarga yang juga mau berkunjung dari luar pulau, karena saya kebetulan Ambon, Jogja, suami Sulawesi, jadi ya ketika saudara datang kan nggak mungkin kami tangan kosong. Nah disitulah mulai saya mengambil kartu kredit, ngambil KTA, walaupun nggak ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saat itu. Jadi pikiran menggampangkan itu yang menjerat sebenarnya. Nah sampai di satu titik anak-anak udah mulai masuk sekolah, cicilan terus berbayar dan saya nggak ada masalah dengan cicilan waktu itu. Sampai anak-anak masuk kuliah, disitulah mulai kebutuhan biaya uang masuk tinggi karena anak-anak kuliahnya di swasta dan itu di luar Jakarta. Yang satu di Salatiga, yang satu di Bandung. Jadi otomatis ada 3 biaya hidup besar yang saya harus hidupi dari income saya. Nah, di situ mulai perlahan tapi pasti saya mulai mengalami yang namanya kekurangan uang. Berarti bisa kita simpulkan ya bahwa sebenarnya yang membawa kepada kesulitan keuangan ini adalah gaya hidup ya. Awalnya bahwa sebenarnya ada simpanan, ada tabungan yang dipersiapkan, namun karena gaya hidup yang tidak bisa dikendalikan seperti kata Ibu tadi itu yang membuat banyak orang bahkan ya sekarang mengalami kesulitan keuangan. Betul sekali. Dan banyak orang yang akhirnya lari ke pinjol. Itu cara yang paling instan, paling ya. cepat, nggak perlu pakai prosedur gitu. Setuju tidak setuju, pokoknya yang penting KTP masuk gitu, diketahui alamat kantornya, penghasilannya menurut pinjol mencukupi gitu. Cepat sekali itu, 1-2 jam cair masuk rekening. Dan memang itu cara yang paling instan dan mudah sekarang, seperti yang Ibu bilang, dan Ibu juga terjebak di situ waktu itu. Betul, itu saya mulai berkenalan dengan pinjol setelah sekian banyak cicilan yang saya harus cover, tidak tercukupi lagi dengan gaji. Jadi setiap kali saya dapat gaji di awal bulan, di akhir bulan, itu saya nggak happy seperti orang-orang. Karena saya udah memikirkan, ini harus bayar cicilan ini, bayar cicilan ini, sisanya nggak akan cukup sampai 1 bulan. Gaji saya jadi 15-an. Setelah tanggal 15 mau hidup dari mana? Akhirnya pilihan terakhir untuk biaya hidup, kebutuhan hidup, saya larinya ke pinjol. Saya malu pinjam sama saudara. Ya gengsi kan? Proud gitu. Kepala sekolah kok gitu. Akhirnya saya pikir saya bisa atasi. Pinjol cuma berapa sih? Waktu itu di 2019 pinjol itu masih pelit-pelit ngasih pinjaman. Sedikit-sedikit. Belum banyak aplikasi kayak sekarang gitu? Banyak aplikasi tapi mereka kasihnya sedikit. Jadi ketika saya harus bayar satu cicilan yang cukup besar karena saya akhirnya mengambil keputusan mengagunkan SHM rumah. Gitu dan menyekolahkan BPKB mobil ke satu leasing gitu. Dan itu memang akhirnya persetujuan suami. Awalnya saya diam-diam karena saya pikir toh saya bisa bayar cicilan dari income saya. Tapi karena saya gegabah,
Ya akhirnya seperti itu, nggak sanggup bayar cicilannya. Terlalu berlebihan biaya cicilan dibanding untuk kebutuhan hidup. Saya tidak mengelola dengan baik. Nah akhirnya larinya ke pinjol. Pinjol itu biasanya awal-awal di waktu itu ya, itu 500, 1 juta itu paling besar 1 juta. Paling bagus itu 2 juta. Ngembaliinnya dan durasinya itu antara 7 sampai 14 hari. Jadi untuk bayar misalnya katakanlah 1 cicilan SHM itu sekitar 7 juta. Saya itu harus mengambil pinjol dari mana? Itu paling tidak kalau 2 juta itu 3 pinjol kan? Iya. Gitu. Karena untuk bayar cicilan terus biaya hidup anak di luar kota kan saya harus cover di sana. Ya akhirnya ibarat kata ngitungnya gitu. Kalau 1 cicilan 7 juta, saya harus 3 pinjol. Ngembaliin ya 1 pinjol itu bisa kena bunga kira-kira 300 sampai 400 ribu. Jadi anggap aja tadi misalnya pinjam 2 juta, makanya dikembalikan harus 2,3, 2, sekian. Itu pun kita terima nggak utuh 2 juta loh. Dipotong admin sebelumnya. Masuk rekening tuh nggak 2 juta, bisa 1,7. Jadi total 600 uang kita itu. Gratisan masuk pinjol. Lalu mulailah untuk gali lubang, tutup lubang ya, maksudnya untuk bayar tadi cicilan harus pinjam lagi. Akhirnya gimana itu, Ibu? Maksudnya bukankah itu akan semakin banyak justru? Nah, itulah dia bodohnya saya. Karena panik ya, karena saya nyimpen sendiri kan. Masalah ini saya merasa saya percuma ngomong sama suami. Karena suami waktu itu tidak ada income. Saya mau ngomong sama siapa gitu. Akhirnya saya memutuskan sendiri. Dan karena panik, saya simpan sendiri, panik. Dan itu kan kalau udah waktunya H-1 tuh DC, debt collector tuh udah rajin tuh. Telepon? Waktu itu cuma SMS, WA gitu. Menyapa, selamat pagi Bu, jangan lupa mengingatkan besok udah jatuh tempo. Masih sopan ya Bu? Masih sopan. Tapi kita telat 1 hari, berangasan. Udah mulai mengancam. Data Ibu, kalau Ibu nggak bayar dalam waktu 3 hari, kami akan serahkan ke orang lapangan. Waktu itu saya nggak ngerti orang lapangan itu maksudnya apa. Oh jangan-jangan ada yang datang ke rumah. Saya panik kan, karena panik saya tutup dengan pinjol yang lain. Selesai yang satu, ambil pinjol yang lain. Dan itu terus menerus karena tenornya kan singkat. Jadi kayak seperti saya mengejar pinjol dan saya dikejar pinjol. Itu kita kejar-kejaran. Jadi nggak selesai-selesai. Nggak selesai. Sebuah lingkaran setan ya. Dan itu kayak terhipnotis kita. Saking paniknya ya, saking ketakutan. Kalau DC udah mulai ngancam, neror. Bahkan 1 kali nerornya mereka tuh bikin grup WA. Tiba-tiba di HP saya ada grup WA. Tahu-tahu data-data kontak saya masukin di WA situ. Semua pada kaget. Ini ada apa? Ini ada apa gitu. Judulnya bantu bayar utang Kristina. Terus blast kemana-mana. Wah, saya makin panik. Di sanalah saya mulai merasa, waduh ini dia nih. Baru saya ngerti gitu. Saya kurang pengetahuan waktu itu tentang pinjol. Pinjol saya 63-an. 63 pinjol? 63 pinjol. Dengan total? Total itu 65 juta. Padahal pinjol itu pilihan terakhir setelah saya punya utang-utang yang lain. Kalau di total semua, jumlah utang saya itu 40 kali lipat dari income saya yang sebenarnya. Betapa bodohnya. Ya itu seperti, makanya bisa dibayangkan seperti gurita yang menjerat ya. Betul. Karena setiap lepas dari tangan satu, masuk ke tangan satu. Iya. Seperti lumpur hidup, kita terhisap terus kalau semakin dalam. Iya, kalau kita nggak segera mengambil keputusan yang benar. Dan itu yang membuat saya benar-benar udah nggak ada harapan saya ini. Saya pingin bunuh diri aja. Saya pikir itulah jalan terbaik. Orang nggak disusahkan lagi. Itu kebodohan berikutnya sebenarnya. Saya pikir dengan bunuh diri utang saya selesai. Tiap malam tuh godaan bunuh diri kuat sekali. Roh maut itu benar-benar kayak merangkul saya, ngajakin saya, ayo cepet gitu. Habisi kamu nanti menyusahkan banyak orang. Itu bisikan-bisikan itu kuat sekali. Sampai ketika berdoa 2 atau 3 malam itu berdoa, bayangan itu terlintas. Baru akhirnya saya diingatkan oleh pikiran, ingatan bahwa pemimpin jemaat saya, Pastor Sandy, mentor rohani saya, pernah kesaksian tentang terpuruknya kehidupannya dan dia terbuka di depan jemaat. Saya bukan membuka aib, tetapi saya mau menelanjangi perbuatan iblis. Wah, di situ saya terngiang-ngiang. Wah, ini saya harus hubungi Pastor Sandy.
Saya harus hubungi beliau. Wah, besok pagi karena nggak bisa tidur, jam 2 subuh saya bikin tulisan untuk laporan sama Pastor Sandy. Saya mau cerita apa, saya tulis. Panjang itu, Bu ya? Panjang. Tapi endingnya saya bilang, Pastor Sandy jangan kaget ya. Kalau seandainya tahu berita saya tiba-tiba meninggal. Tetap ujungnya ke situ. Oke. Jadi akhirnya saya hubungi Pastor Sandy. Dan ternyata luar biasanya beliau menyambut saya, merespon, mendengarkan saya. Di situ saya benar-benar seperti ada menerima air di padang gurun ya. Saya merasa sejuk sekali. Baru kali ini saya bisa terlepas bebas bicara. Sampai saya udah nggak bisa bicara lagi karena sesengukan. Nggak jelas lagi mau ngomong, itu lidah udah kaku karena udah nangis banget. Nah disitulah saya melihat ada terang. Walaupun kecil ya, belum tahu, utang masih banyak. Teror DC masih masuk gitu. Tapi saya ketika ada seseorang yang mendengarkan saya, itu buat saya, wow, ini berkat banget gitu. Dan besokannya saya bikin janji, diperkenalkan dengan mentor keuangan, baru 5 hari kemudian kami bertemu. Nah, disitulah mulai perang sesungguhnya melawan hutang, melawan kebiasaan hutang. Iya. Sekarang Ibu sudah lepas dari hutang tentunya? Ya, puji Tuhan. Sudah berapa lama ini? Lepas lunas 2022 semuanya? itu raksasa paling besar ya. Jadi terakhir raksasa 2022 tuh? 2022. Oke, prosesnya gimana Ibu? Dari ketemu mentor, diperbaiki pola hidupnya, keuangannya, betul. akhirnya bisa melunasi, prosesnya gimana? Iya. Intinya kalau punya hutang segunung, udah melebihi dari income, jangan sok-sokan sanggup bayar, janji bayar. Jadi kita negosiasi dulu. Kecilin Goliat utangnya, sampai ke angka yang memang kita sanggup bayar. Tapi nggak sesuka kita, kita mesti pakai dasarnya. Dasarnya itu BI checking, SLIK OJK. Itu setiap kita punya hak untuk meminta SLIK OJK kita. Selama kita berhubungan dengan bank ya. Jadi saya minta SLIK OJK, saya cek baki debit, saya mulai catat daftar utang saya tulisin baki debit saya, pinjaman saya di lembaga ini, di fintech ini, terus banyak pinjol yang nggak masuk. Dan yang memang saya belum cerita tadi ya, itu Tuhan tuh punya kasih karunia luar biasa. Ketika saya benar-benar stres, banyak pinjol saya itu yang tiba-tiba hilang lenyap. Menyerah kali Ibu ya? Karena waktu itu di 2019 Agustus itu ada sekitar 300-an pinjol ilegal ditutup pemerintah waktu itu. Oh, yang zaman-zaman waktu di awal-awal itu. Nggak ada izin OJK itu nggak ya? ada izin OJK. Jadi kok HP saya tumben, sunyi senyap, DC nggak ada gitu ya. Jadi ya luar biasa lah. Memang ada beberapa, nggak semua. Ada beberapa, saya masih berproses di sana. Nah, jadi saya mulai lihat dari SLIK OJK. Nah, setelah itu baru bikin surat ke bank. Ke DC pinjol juga saya bikin dari chat sambil saya kasih notes. Di kelas mentoring saya ajarin tuh cara jawabnya. Mentor-mentor juga melakukan itu, mengajarkan mentinya, muridnya. Jadi bagi yang DC pinjol yang ngeblas, menyalahgunakan data kontak, pelanggaran IT, saya anggap lunas. Karena dia udah merusak nama baik. Ya, sementara kita udah niat bayar, cuma nego bunganya jangan kita bayar atau bunganya dikecilin. Uang akan kita kembalikan, cuma kembalikannya juga nggak mungkin langsung kalau utang saya kan banyak nih. Jadi saya mencicil, saya udah hitung-hitung, makanya memang penting banget mengatur anggaran, anggaran keuangan. Suami juga masih belum kerja pada saat saya dan suami di mentoring, tapi akhirnya diarahkan untuk ayo cari income apa gitu. Akhirnya suami juga bergerak. Waktu itu kita suami driver online, nggak ada gengsi. Udah kita pokoknya nggak gengsi. Tanya anak-anak gimana. Waktu menawarkan diri, melamar ke Gojek waktu itu diterima, terus dikasih handphone, dikasih helm sama jaket. Gimana Dek? Nggak apa-apa, Papi jadi driver Gojek. Nggak apa-apa, Papi udah bisa kerja lagi. Anak-anak tuh welcome. Gitu. Jadi mereka betul itu support system yang paling meneduhkan hati. Jadi, nah disitulah kami bergerak maju, mulai melakukan 9 langkah tadi sampai akhirnya satu persatu ada persetujuan. Itu nunggunya 6 bulan, ada yang 1 tahun. DC bank ada yang datang ke rumah, tapi saya diajarkan caranya, jangan takut gitu. Jadi minta identitas dirinya, surat resminya, lalu saya memang minta izin, saya rekam ya Pak untuk diskusi. Kalau direkam kan dia nggak mungkin ngapa-ngapain. Kalau dia ngaco, saya jadi bukti buat lapor ke OJK karena ada pengaduan di sana. Seperti itu sih akhirnya ya satu-satu. Nah, yang paling bisa meruntuhkan raksasa paling besar saya itu utang SHM ya, karena itu nilainya cukup tinggi.
bunganya juga besar. Akhirnya saya pindahkan SHM itu over kredit, masukin ke satu koperasi yang dipimpin oleh mentor saya waktu itu. Dan itu udah banyak sekali itu pengusaha-pengusaha yang memang anak-anak Tuhan. Jadi saya pindahkan ke sana, bunganya cukup kecil dan pelan-pelan saya bisa selesaikan. Oke. Mungkin ada orang-orang yang saat ini terjerat hutang yang mungkin nggak bisa diselesaikan nih, sudah terlalu menumpuk dan tidak terkendali. Apa yang ingin Ibu sampaikan buat sahabat solusi yang sedang mengalami seperti itu? Oke. Ya, para sahabat solusi yang saat ini sedang terlilit hutang, satu hal yang saya mau katakan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Percayalah bahwa hutangmu itu bisa diatasi asal dengan cara yang benar. Ya, memang harus ada support system yang mendukung dan punya kesediaan hati untuk belajar. Stop hidup berhutang. Karena hutang bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menjerumuskan kita ke dalam banyak masalah. Jadi mari selesaikan, bangun fondasi keuanganmu, buat tujuan keuangan dengan benar, biaya hidup dicukupkan dari income, siapkan dana darurat dan proteksi keamanan keluarga supaya ketika ada musibah datang, kita sudah siap sewaktu-waktu. Seperti itu. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sahabat, seringkali ketika menghadapi masalah, terutama masalah finansial, kita memakai pengertian kita sendiri. Berhutang tadi contohnya. Namun firman Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Adalah kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah apapun, termasuk masalah finansial. Ketika kita mengakui Dia, melibatkan Dia dalam segala langkah dan jalan kita, saya percaya ada kekuatan, pengharapan, dan tuntunan untuk keluar dari masalah yang sedang kau hadapi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau berjanji, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami semua punya masalah. Kami tahu ada masalah finansial yang diderita oleh sahabat-sahabat solusi. Tapi hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami mau percaya dan bersandar kepada Engkau. Tuhan yang menyediakan yang kami benar-benar perlukan. Dan kami mau mengakui Engkau dalam segala langkah kami, dalam segala jalan kami. Karena kami tahu Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Ada kekuatan, ada pengharapan untuk kami keluar dari masalah ini bersama dengan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, jika saat ini kamu sedang berada dalam kesulitan ekonomi atau bahkan kamu terlilit hutang yang tidak bisa diselesaikan dan kamu butuh dukungan doa, kami siap untuk mendoakan kamu. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan menyupport kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. Jika kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini bisa lebih luas lagi memberitakan kabar baik, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun masalahmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.